Nah, modul 2 untuk yang kegiatan belajar 1 itu tentang perilaku pelanggan dalam jasa. Jadi sekarang kita belajar dari sisi konsumen ya. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan. Jadi kan mbak sebelum memilih mau makan di mana kan pasti ada pertimbangan dulu toh itu. Nah, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan itu kita pelajari sekarang. Di sini ada di layar ada yang namanya proses pengambilan keputusan. Ya kan tadi kayak yang saya bilang, ketika Mbak mau memilih datang ke penyedia jasa yang mana, biasanya Mbak mikir-mikir dulu kira-kira yang bagus yang mana, kayak gitu ya. Nah, pertama kali dari proses pengambilan keputusan, yang pertama kali harus dilakukan yaitu pengenalan kebutuhan. Jadi sebenarnya mbak ini pengennya apa? Misalnya sekarang lagi lapar, butuhnya berarti makan ya kan. Nah, jadi tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan kebutuhan. Paham Mbak untuk yang tahap pertama? Halo, bisa dengar suara saya? Terus setelah tahu kebutuhannya apa, jadi kan misalnya kebutuhannya karena lapar, berarti kita butuh makan. Nah, untuk makan halo, dengar sekarang? Halo, oke. Nah, kan karena tadi lapar berarti kan butuh makan. Nah, setelah tahu kebutuhannya apa, berarti sekarang tahap kedua yaitu pencarian informasi. Jadi mencari informasi mau makan di mana, misalnya kita mau makan di mana, di restoran bisa, atau di mall, di restoran dalam mall, atau restoran biasa, atau apa, cuman di warung biasa. Terus mau misalnya makan di hotel kan kadang ada sama hotel dan restoran. Nah, itu bisa. Nah, dicari informasi kira-kira yang mana yang bagus, mau yang restoran yang harganya mahal atau yang murah tapi enak. Nah, itu Mbak mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang alternatif restoran yang ada. Nah, yang ketiga, setelah tahu informasi tentang tempat makan yang enak misalnya, itu Mbak evaluasi. Ada misalnya ada pilihannya ada 10 restoran. Nah, dievaluasi kira-kira
yang mana yang akan memberikan pelayanan terbaik menurut mbak-mbak itu tadi. Jadi misalnya ada yang misalnya Mbak Ratna sama Mbak Yuliana pilihannya beda. Misalnya kalau Mbak Ratna lebih suka yang harganya mahal juga rasanya enak, misalnya yang model restoran yang untuk kelas menengah ke atas. Nah, kalau Mbak Yuliana misalnya yang harganya terjangkau tapi rasanya enak. Nah, kan macam-macam tiap orang. Itu Mbak dievaluasi yang mana yang paling sesuai sama yang Mbak inginkan. Nah, di proses yang keempat yaitu keputusan pembelian. Tadi kan setelah mengevaluasi misalnya tadi 10 restoran yang ada, dia udah tahu kan, oh ini kira-kira restoran D yang paling cocok buat saya. Nah, Mbak memutuskan untuk datang ke restoran D. Di situ beli di situ kan, beli di restoran D tadi. Nah, setelah beli di situ, Mbak kan sudah merasakan makanannya, sudah dapat pelayanan yang diberikan oleh pelayan restoran di situ. Nah, setelah itu Mbak tahu kan, oh ternyata misalnya pelayanan yang diberikan sangat memuaskan Mbak sekalian. Nah, perilaku setelah pembelian itu bisa Mbak akan kembali lagi ke restoran itu kalau misalnya puas kan, atau misalnya bisa menginfokan ke teman-teman kalau di restoran D itu makanannya enak. Nah, itu perilaku setelah pembelian. Kalau misalnya Mbak tidak puas di restoran D tadi, bisa jadi Mbak mencari alternatif restoran yang lain. Gitu. Jadi di sini ada 5 proses. Pengenalan kebutuhan tadi, tahu pengennya apa, terus mencari informasi tempat makanan di mana, terus dievaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Setelah itu memutuskan untuk beli di mana. Yang terakhir, perilaku setelah pembelian, apakah akan kembali ke tempat yang sama atau tidak, seperti itu. Sampai sini ada mau ditanyakan? Bisa dengar suara saya, Mas Ian? Ada yang kurang paham dari 5 itu tadi? Ini sebenarnya nggak usah dihafalkan Mbak, cuman dipahami, karena mbak-mbak kan biasanya mengalami hal ini sendiri kan. Ya kan, kalau makan pasti, kalau lapar pasti butuhnya makan. Habis itu milih-milih, habis itu akhirnya beli di situ. Mbak sekalian sudah mengalami proses ini, bahkan setiap hari, setiap saat ketika ingin membeli sesuatu. Nah, di sini ini hanya penjelasan lebih detail lagi. Kalau menurut Maslow, ada yang namanya teori hierarki Maslow, yaitu kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, prestis, sama aktualisasi diri. Ini macam-macam kebutuhan dari Maslow. Carian informasi ini, cari tempat-tempat yang bagus seperti apa. Terus ini evaluasi berbagai alternatif tadi. Terus keputusan pembelian, ini memilih tempatnya tadi. Ini kalau setelah perilaku setelah pembelian, yaitu kalau puas tadi melakukan repeat buying atau pembelian ulang atau datang ke tempat yang sama. Tapi kalau enggak, biasanya konsumen akan mencari alternatif yang lain. Nah, ini pertanyaan ini dijawab, apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara?